Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Dwi Afrianto, NIM PPG 25010221440, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan pembelajaran secara luring di kelas 9 SMP Negeri 2 Bojong, Kabupaten Tegal dengan materi seni patung. Untuk itu saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberi masukan dan bimbingannya terhadap video saya. Berikut videonya. Bisa kita mulai ya? Sudah siap? Sudah, kalau sudah siap kita awali dengan berdoa dulu seperti biasa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya. Siap, bro. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sinan sama Isna ini berdua ya. Ada suratnya? Saya lagi ambil ijazah, Pak. Sudah ngambil ijazah ya. Oke, kalau misalkan ada keperluan silakan izin ke guru ya. Nanti biar tidak jadi masalah. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar yang namanya seni patung ya, seni patung. Waktu kemarin kan kalian sudah belajar yang namanya seni lukis ya, waktu kemarin. Kemudian seni grafis juga sudah. Nah, perbedaannya apa? Seni patung dan seni lukis. Kalau kita lihat berdasarkan dimensinya, masih ingat nggak? Seni lukis itu hanya bisa dilihat dari mana? Satu dimensi. Bisa dilihat dari mana? Dari Satu sisi dari depan ya. Nah, kalau patung ini kita bisa lihat dari berbagai sisi. Nah, itu perbedaan dari lukis sama patung ya. Dia juga memiliki volume. Nah, coba lihat ke depan. Nah, di sini tuh sudah ada contohnya. Untuk hari ini kita akan belajar kompetensi dasar memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, karena pada dasarnya patung itu tidak cuma dari semen ya, dari besi, tidak hanya itu ya. Ada yang terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari kayu. Nah, ini lebih lengkapnya nanti kita akan belajar ya. Indikatornya ya, kalian pada pembelajaran hari ini dikatakan berhasil ya, jika kalian dapat menganalisis jenis dan teknik karya seni patung. Nanti disajikan contoh patungnya, kamu bisa menebak ini tekniknya, ini jenis patung ini ya. Kalau kamu sudah bisa membedakan, kalian dianggap berhasil ya dalam pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah kita belajar dari referensi, kalian memahami jenis dan teknik. Kemudian yang kedua, kalian dapat memecahkan masalah ya dengan cara diskusi ya, kemudian dapat menganalisis jenis dan teknik karya patung itu. Nah, di depan ada patung besar, ukuran besar. Ada yang sudah pernah melihat patung ini? Belum. Tuh kelihatan nggak dari belakang? Ya. Belum pernah? Belum. Itu Pak baru lihat. Baru lihat. Ada yang tahu nama patung ini?
Dewi apa? Bukan Dewi ya. Itu yang naik ke atas itu adalah laki-laki, bukan Dewi ya. Krishna. Buddha. Ulang ayat. Belum pernah lihat? Kalau misalkan kalian pernah ke Bali, nah ini pernah lihat patung ini. Ini yang namanya GWK. Pernah dengar? Enggak pernah. GWK itu singkatan dari Garuda Wisnu Kencana. Oh, iya. Tahu. Garuda Wisnu Kencana. Kalian orang Indonesia harusnya tahu ya. Nah, patung ini adalah ikon dari Pulau Dewata atau kita sering sebut dengan Pulau Bali. Ya. Ukurannya lebih tinggi daripada patung Liberty. Ya. Paling gede. Sangat tinggi ya. Kalau kamu pernah lihat video-video yang ada di Amerika itu patung Liberty, nah ini lebih tinggi lagi. Ya. Dan kemarin juga pas pada saat G20, ya kalian lihat berita-berita kan ya G20 ya, yang kepala presiden-presidennya datang ke Bali. Ya, Pak. Nah, dia makan malamnya di sana ya. Nah, itu ya. Jadi kalian orang Indonesia bagusnya tahu. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya maka hari ini kita akan belajar seni patung ya. Kalian pernah berpikir nggak? Nah, berpikir nggak? Waktu kecil kan ya, mesti kalian punya pikiran bagaimana sih cara membuatnya? Ada yang punya pertanyaan seperti itu? Enggak ada. Ada? Ada. Kalau orang anak kecil ya, anak kecil datang ke situ kemudian melihat ukurannya besar, mesti ada pertanyaan. Bagaimana sih cara membuat patung itu? Nah, ini permasalahan yang akan kita cari informasinya ya. Jadi nanti kalian tahu bagaimana cara membuat patung dengan ukuran yang sangat besar ya. Kalau ukuran kecil yang ukuran segini 1 meter mungkin kamu sudah pernah melihat ya. Tapi kalau misalkan puluhan meter, nah mungkin ini pertama kali ya. Nanti kita cari bersama-sama cara pembuatannya ya. Itu ya. Disiapkan alat tulisnya ya. Kan itu nggak boleh, Bang. Satu kelompok ini kan kita sudah bagi kelompok ya. Nah, satu kelompok silakan disiapkan satu ya. Nah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, nah, sebelum kalian mencari informasi yang ada di depan tadi, ya mencari permasalahan tadi, silakan kalian coba cari informasi. Informasi yang ada di depan. Apa yang dimaksud dengan seni patung? Nah, ya. Ada yang sudah ketemu? Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau adiktif, membuat model lebih dulu seperti mengecat dan mencetak. Ya. Ada yang mau menambahkan penjelasan dari siapa ya tadi ya? Kelompok 1. Ya. Kelompok ini coba ya. Silakan. Doa ya, dibaca saja. Coba dibaca. Sama ya. Oke, Pak Guru tambahkan ya. Yang menjadi perbedaan dari seni patung itu kalau kamu lihat itu punya yang namanya apa? Volume ya, dari seni yang lainnya, seni 2 dimensi ya, dia punya volume, dia punya isi ya. Kalau kamu pegang ya karyanya, dia membentuk ada isinya di situ. Nah, itu menjadikan perbedaan. Itu seni patung. Nah,
sekarang kita lanjut. Nah, ini sambil dicatat ya, sambil dicatat. Ya, Pak. Fungsi seni patung. Fungsi seni patung ada 3. Yang pertama fungsi personal, yang kedua fungsi sosial, dan yang ketiga fungsi fisik. Ya. Kira-kira dari masing penjelasan ini, masing-masing 3 fungsi ini penjelasannya bagaimana? Ada yang sudah ketemu? Ada yang tahu yang dimaksud dengan fungsi personal? Coba. Ya. Fungsi personal adalah patung tersebut dapat dinikmati dan bermanfaat bagi individu atau orang per orang. Ada lagi yang berbeda? Ada yang berbeda dari kelompok lain? Fungsi personal, memang ini berhubungan dengan individu. Berarti patungnya ini hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Itu fungsi personal. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa. Oke. Nah, fungsi sosial ini lebih ditujukan untuk kepentingan sosial. Contohnya tadi ya, untuk memperingati suatu peristiwa. Ya. Nah, itu fungsi sosial. Kamu pernah melihat patung yang digunakan untuk memperingati peristiwa? Pernah enggak? Biasanya, nah patung ini namanya monumen. Nah, kalian kalau belajar PPKN, nah, ini mesti kalian pernah melihat yang namanya patung monumen. Nah, patung monumen ini digunakan untuk memperingati suatu peristiwa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Ada yang tahu? Coba, oh ya, oh, sambil ngasih Pak saya Pak. Nah, ya, bentar ya. Kita duduk dulu Pak saya. Bentar dulu. Ya. Kita lagi syuting. Ya, silakan. Fungsi patung fisik diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Nah, oke, terima kasih. Nah, fungsi fisik itu untuk dinikmati keindahannya saja, ya. Nah, berarti estetiknya, ya, keindahannya yang dinikmati. Kalau kamu lihat ke jalan-jalan, ya, jalan-jalan ke tempat wisata, nah, contohnya yang tadi itu tadi, ya, bukan hanya dinikmati keindahannya saja, ya, itu maksudnya ke fungsi fisik dari patung. Ya, sudah paham? Lumayan, ya, oke, ada perkembangan, ya. Jadi cuma tahu bahwa itu patung ya, nggak tahu itu maksudnya apa. Sekarang kalian sudah tahu fungsi dan tujuannya, ya. Sekarang kita lanjut ke jenis patung berdasarkan wujudnya. Ada 3 lagi, ya. Yang pertama itu ada imitatif, yang kedua ada deformatif, yang ketiga apa? Non-figuratif. Ada yang tahu yang dimaksud dengan imitatif? Ada yang tahu? Oke. Mbak, Ya. corak imitatif adalah jenis patung yang memiliki corak yang menggunakan sumber inspirasi atau hasil tiruan dari jenis makhluk hidup. Nah, berarti patungnya itu meniru sesuatu yang ada di alam. Contohnya apa?
patung hewan, nah, patung tumbuhan, patung manusia. Iya. Pak, patung batu nih. Kalau bikin patung batu kayaknya jarang ya. Ya. Yang penting dia meniru bentuknya secara nyata, ya, digaris bawahi secara nyata, secara real, ya. Bentuknya persis dengan aslinya, ya. Baru dikatakan itu adalah patung imitatif. Yang kedua, patung deformatif. Ada yang tahu? Oke, patung deformatif benar yang tadi dikatakan teman kalian. Dia masih menunjukkan wujud yang ada di alat, tapi sudah diubah bentuknya. Kalau kamu lihat bentuk dari patung deformatif ini, misalkan bentuknya manusia, ya, manusia, tapi secara nyatanya itu bentuknya aneh, ya. Misalkan manusia dengan kepalanya besar, nah itu kan sudah aneh, ya. Itu sudah mengalami perubahan bentuk. Nah, kemudian tangannya dibuat panjang atau lehernya panjang, nah itu sudah mengalami perubahan bentuk. Patung-patung yang demikian itu termasuknya ke dalam patung deformatif, ya. Hewan dibuat aneh, misalkan hewan ini biasanya kan orang-orang suku-suku pedalaman itu bikin patung babi, misalkan babi hutan, ya. Nah, babi hutan dibuat ininya panjang, apa namanya? Taringnya panjang. Nah, kemudian bentuknya badannya panjang, kan tidak nyata, ya. Nah, itu sudah mulai perubahan bentuk. Nah, itu maksudnya deformatif. Nah, kemudian yang ketiga, non figuratif, kebalikan dari imitatif, ya. Berarti apa? Kalau Patung jenis patung yang memiliki bentuk tidak serupa dengan bentuk yang ada pada kehidupannya. nama lainnya abstrak, yang tidak membentuk objek-objek yang ada di alam, ya. Kalau kamu pernah jalan-jalan ke taman, kemudian lihat patung tapi bentuknya nggak menyerupai apapun, ya, aneh, nah itu patung abstrak, ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lanjut ke teknik pembuatan patung, ya. Coba kalian lihat ke depan. Nah, apa saja disebutkan tekniknya? Dinding, casting, Plastering. Nah, ada 6 secara umum, ya. Ada yang sudah mencari penjelasan dari salah satu teknik ini? Teknik carving adalah teknik yang akan memotong atau mengukir pada bagian datar dari kayu hingga membentuk sebuah bentuk 3 dimensi yang menarik dan estetik. Carving. Ya, orang Tegal mesti bacanya apa adanya, ya. Ya pakai carving, ya carving. Ya. Kalau baca kita bahasa Inggris, bacanya apa ini aslinya? Bacanya apa? Carving. Bahasa Inggrisnya carving. Tapi kalau kita, ya, orang Indonesia menyebutnya dengan teknik nah, teknik pahat, ya. Karena apa? Dia menggunakan alat berupa alat pahat, alat ukir, ya. Waktu kelas 7, ya, kalian sudah pernah melihat contoh, ya. Nah, mata pelajaran kelas 7, ya. Alat ukir itu terdiri dari 2 alat, ya. Yang pertama
pisaunya, yang kedua palunya. Ya. Kalau cuma pisau ya sulit, tapi kalau kita beri sedikit hentakan dari palu, nanti untuk memahami lebih mudah. Yang kedua, teknik modeling. Teknik modeling adalah teknik yang bertujuan untuk mempelajari perilaku baru dengan mengamati model dan mempelajari keterampilannya. Teknik modeling. Nama lainnya adalah apa ini sama dengan memijat manusia? Beda ya. Kamu pernah melihat orang bikin gerabah? Gerabah sini ada enggak? Tidak ada. Tapi pernah melihat ya, yang pakai meja putar, pakai tanah liat, terus dibentuk pakai. Nah, itu yang dinamakan modeling memijat, ya bukan mijat kayak gini, tapi dibentuk pakai tangan, ya sehingga menyerupai patung yang wujud tertentu. Ya, nah. Kita ketemu casting itu apa? Apa? Kalau kamu pernah melihat gerabah, ya, itu ada yang menggunakan teknik casting. Ya. Casting juga hampir mirip kayak teknik memijat. Jika tadi yang memijat ini yang modeling itu langsung jadi patungnya, tapi untuk casting ini memijatnya untuk membuat cetakan. Ya. Jadi tanah liat dibentuk objeknya dulu, terus kedua membentuk cetakan. Nah, cetakan itu nanti untuk membuat patung. Jadi patung ini tidak cuma satu saja dibuat saja, enggak cuma satu, tapi bisa lebih dari satu dengan wujud yang sama. Coba lihat ke depan, Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh patung, ya. Banyak bonek. Tuh, ini ada tugas untuk kalian. Nah, Gawe patung. bukan bikin patung ya. Di pabrik dulu depan itu. Silahkan analisis patung berikut bersama kelompok kalian. Nah, di sini Pak Guru punya yang namanya lembar kerja diskusi. Nah, nanti tugas kalian adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ya. Menganalisis patung yang ada di sini, ya. Kalian kan tadi sudah mencari informasi-informasi terkait patung, ya, dari mulai fungsi, jenis, kemudian teknik pembuatannya kalian sudah paham. Nah, sekarang kalian diskusikan lembar kerja ini, ya. Yang pertama kalian isikan itu adalah kelas, kemudian nama anggotanya, ya, disertai nomor absen juga. Kemudian kamu yang kedua lihat gambarnya. Nah, setelah kamu amati gambarnya, kamu analisis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di samping. Nah, di sini ada pertanyaan, kemudian jawabannya di bawahnya, ya. Kerjakan di lembar ini, ya, langsung. Ya. Coba lihat bersama-sama, ya, dengan kelompoknya dibahas, ya. Pak, ini patungnya apa namanya? Nah, kalian pernah ini enggak mencari informasi melalui foto? Pernah? Nah, kalau silakan gunakan fitur itu untuk mencari informasi. Nah, itu pakai Google apa, Mas? Lens. Oh, Google Lens. Wah, ini sudah canggih ya ternyata Mas Bayu, ya. Canggih dong. Namanya patung apa?
Surabaya. Suronya mana? Nah, buyutnya sudah. Bukan ini ya, buyut. Ini Mas ya. Nah, ini ikon dari kota Surabaya. Nah, itu mesti sering lihat ya. Nah, sekarang kalian diskusikan, jawab terus ya pertanyaan. Nah. Nama apa? Pelajaran KPK ada ya. Itu sudah tahu itu maksudnya patung apa? Kalau secara bentuknya itu termasuknya ke dalam imitatif, deformatif, atau non figuratif. Nah itu nanti kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan. Untuk tekniknya kepada ada 6. Memang benar yang ingin membuat ini adalah inyuman buatan. Aku kuat. Menurut kalian ya, kalau bisa salah nggak apa-apa ya, ini namanya diskusi, nanti kita sampaikan ke teman-teman, nanti kita sebutkan bersama-sama. Jadi jangan ada salah. Ya. Pengertian teknik konstruksikan dalam proses menggabungkan satu bahan dengan bahan lainnya agar menjadi satu kesatuan yang lebih kuat dan bernilai estetik. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, apakah kalian tahu cara membuat patung tersebut? Tadi pertanyaan yang tadi ya, pas awal pembelajaran ya. Gimana sih cara bikin patung yang ukurannya besar seperti ini? Nah, untuk melihat proses pembuatannya, kita akan menonton video relay yang ada di bawah. Coba kita perhatikan bersama-sama. Ini posisi patung itu ada di Bali, tapi dibuatnya di Bandung. Bawahnya itu perpotong-perpotong, ya, perpotong-potong, dipotong bagian wajah, bagian tengah ini, potong di bawah pakai kontainer. Terusnya berapa lama Pak? Jadilah patung dengan ukuran segitu. Luar biasa ya. Kita luar biasa. Nah ini di dalam patungnya dia memadukan teknik konstruksi ya. Ada bagian besi yang dilas untuk menahan atau menopang bagian patungnya ya. Nah dia dalam ruang Indonesia, karena Surabaya Indonesia punya patung yang kuat. Nah itu inyomannya, ini yang namanya inyoman warta ya. Membuat si patung.
Bayangin dikerjakan siang malam ya, tanpa henti. Kalau mau dihapus ini, aduh. Nah, Bapak ya nanti alamat gamenya saya share di Game apa tadi Pak? WA. Gamenya adalah game Patchman ya. Nah, nanti kalian mencoba permainan ini. Nah, Kalau tulisannya gede kok, yang HP soalnya cerita. ya, makanya itu tugasnya dari kelompok ya, saling membantu dan Contohin Pak. coba ya. Teknik pembuatan motif tersebut adalah teknik modeling apa carving? Teknik carving. Nah, oke, siap. Nah, Ini kan jenis patung apa Ki? Mainin motonin Pak. Kita informatif deh. Enak Pak. Gitu. Mendisikan. Informatif. Apa sih? Apa putih apa? Gambar apa? Oh, enak ya Ustaz. Coba ya, kita coba informatif. Ya betul. Benar. Patung dengan corak apa? Corak patung yang merupakan tiruan dari bentuk dalam, yaitu patung dengan corak apa? Apa sih? Kita Jajan iya pokoknya ini. kue tuyule. Salah kamu. Salah dan lebih. Salah ya. Dadak. Ya bener. oke, berarti kalian sudah paham ya materi tadi ya. Non fitur. Bismillah. Salah. Pada kalian tuh mana sih? Ini langsung banter. Salah. Ya, salah. Kalau misalkan ulangannya kan begini enak ya. Ya udah pintar, mulai pintar ini ya.
Ulangi lagi. Nah, sudah paham ya? Oke, kalian sudah mengevaluasi pemahaman kalian ya lewat permainan game tadi. Perhatikan dulu. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, ya, apa yang kalian dapat? Yang pertama, kira-kira apa? Kalian mengetahui cara membuat patung. Ya. Yang kedua, memahami jenis-jenis patung. Terus yang ketiga, nah, teknik pembuatannya, ya, fungsi patung. Dan yang paling utama, ya, kalian mengetahui proses pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana. Ya. Yang kalian aslinya tidak tahu, bahkan ada yang tidak tahu Garuda Wisnu Kencana itu apa. Nah, hari ini, ya, setelah pembelajaran hari ini, kalian sudah memahami apa itu Garuda Wisnu Kencana dan proses pembuatan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Gimana perjalanan pembelajaran hari ini? Mengasihkan? Oke, ya. Mengasihkan ya. Dimulai dari diskusi, kemudian menonton film, kemudian diakhiri main game, evaluasi. Ya. Semuanya itu kebiasaan kamu di rumah ya. Nonton film YouTube, terus main game. Tapi hari ini gamenya dan videonya pembelajaran seni patung. Ya. Oke. Nah, untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Berarti nanti berkaitan dengan praktek pembuatan patung ya. Karena waktu sudah habis, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Udah selesai. Bagi salam.